Seorang pengacara muda yang takut istri dan karirnya suram ini, hanya dalam semalam hidupnya berubah menjadi seorang penjahat kelas berat yang paling dicari di seluruh dunia. Dia juga jadi narapidana yang paling ditakuti di seantero penjara Korea, hingga semua napi tunduk patuh padanya. Kita saksikan bagaimana kisahnya di alur cerita drama Big Mouth berikut ini. Selamat menyaksikan. Di Korea, seorang penjahat yang paling dicari tengah menjadi perbincangan banyak orang. Baru-baru ini, penjahat yang dijuluki Big Mouth ini baru saja mencuri uang dari perkumpulan orang elit dan super sultan. Tak main-main, Big Mouth mencuri 100 miliar won atau sekitar 1 triliun rupiah dari perkumpulan itu. Sementara itu, di sebuah restoran mewah di Korea, seorang pengacara bernama Park Chang-ho mengajak istrinya dan mertuanya makan di sana. Istrinya jelas saja melotot, karena walaupun hari itu adalah hari ulang tahun pernikahan mereka, tapi perekonomian mereka tak begitu bagus. Dan dia menganggap makan di tempat mahal begini cuma buang-buang uang. Tapi Chang-ho berkata dirinya sedang mendapatkan kasus besar, dan jika kasusnya ini berhasil, dia akan mendapat uang banyak. Jadi tenang saja. Istri Chang-ho ini bernama Miho, yang setelah mendengar hal itu, dia merasa agak baikan dan gak marah-marah lagi. Saat makan, HP Chang-ho berdering. Ternyata dari jaksa Cho yang sudah janjian akan bertemu dengan Chang-ho. Chang-ho pun pamit pada istri dan mertuanya dan pergi. Di lorong restoran, dia diberi segelas kopi oleh pelayan. Di dalam mobil dia meminum kopi itu sambil menyetir. Tapi tak lama, dia merasa dirinya pusing dan tak bisa fokus. Lalu kejadian yang tak diinginkan pun terjadi. Kita flashback dulu ke 7 hari sebelumnya. Kehidupan Chang-ho dan Miho adalah kehidupan suami istri pada umumnya. Pagi itu Chang-ho akan menangani sebuah kasus dan dia ditunjuk sebagai pengacaranya. Miho pun berpesan kalau Chang-ho harus memenangkan kasus ini agar bisa dapat uang. Karena mereka sebenarnya sudah banyak hutang ke rentenir sana-sini. Miho adalah tipikal istri yang bawel dan pemarah, tapi dia adalah istri yang setia dan menyayangi Chang-ho. 찾아와라. 나 쌍스런 여자 만들지 말고. 지면 내 집에 들어올 생각 하지도 마. Chang-ho dan mertuanya sampai di persidangan untuk mulai bekerja. Mereka ternyata sudah menyuap hakim agar mereka bisa menang di kasus ini. Tapi tanpa mereka sangka, hakimnya sudah diganti dengan orang lain. Chang-ho pun panik dan akhirnya kalah dalam persidangan. Kliennya langsung marah-marah dan meminta pertanggungjawaban Chang-ho. Chang-ho ini dijuluki si Big Mouth karena memang selama ini cuma omong besar saja. Tapi dalam menangani kasus, dia selalu saja kalah. Selesai sidang, Miho menelepon dan bertanya apakah Chang-ho menang di kasusnya. Kalau Miho seekor naga, mungkin udah keluar api dari mulutnya waktu mendengar suaminya itu kalah di kasusnya. Chang-ho cuma bisa dengerin Miho nyerocos sambil mikir apa besok dia udah jadi almarhum. 딸인데 뭐가 무서워? 빨리 받아줘. 뭐? 내가 이럴까봐 딴 변호사한테 맡기랬지. Karena takut sama Miho, malamnya Chang-ho minta bantuan mertuanya untuk mengepak baju-bajunya. Chang-ho bakal nginep beberapa hari dulu di kantor, sampai Miho udah gak keluar api lagi dari mulutnya. HP Chang-ho tiba-tiba berbunyi. Suara seorang pria terdengar di ujung telepon, yang berkata dia adalah seorang wali kota dan butuh bantuan Chang-ho untuk menangani kasus besar. Chang-ho heran, tapi tak mau menyia-nyiakan kesempatan ini. Dia pun langsung pergi ke lokasi yang di-share wali kota ini untuk bertemu dan mengobrol. Sesampainya di sana, mereka langsung mengobrol ke inti pembicaraan. Wali kota ini bernama Choi dan meminta Chang-ho untuk menangani kasus teman-temannya. 3 orang temannya yang merupakan petinggi rumah sakit Gucheon didakwa membunuh seorang dokter. Ditemukan mayat dokter bernama Profesor Seo di bagasi mobil mereka. Karena mereka orang berpengaruh, mereka akan menyuap para hakim dan membuat persidangan sesuai keinginan mereka agar bisa bebas. Tugas Chang-ho adalah untuk menjadi pengacara mereka, tapi harus mematuhi semua skenario yang dibuat. Chang-ho beranjak pergi, begitu tahu dirinya hanya akan dijadikan boneka. Tapi wali kota Choi berkata, sebuah video rekaman di mobil mereka hilang. Video itu akan mengungkap apa yang sebenarnya terjadi. Wali kota ingin agar Chang-ho berpura-pura jadi pengacara mereka sambil mencari di mana video itu, agar fakta sebenarnya bisa terungkap. Chang-ho akan dibayar sangat besar untuk kasus ini. Selain itu, Chang-ho akan disorot banyak media dan menjadi terkenal karena ini kasus besar. Chang-ho pun akhirnya menerima kasus dari wali kota Choi ini.
Keesokan harinya, Chang Ho mendatangi penjara Gucheon untuk bertemu dengan ketiga orang ini. Chang Ho dibawa ke bagian bawah tanah, tempat para penjara khusus orang VIP. Di dalamnya, ketiga orang itu terlihat sedang pesta minum wine. Tak heran, jika kau punya uang, maka penjara pun bisa kau beli. Chang Ho mengenalkan dirinya sebagai pengacara mereka. Mereka memberikan sebuah dokumen berisi skenario persidangan yang akan Chang Ho perankan nantinya. Beres mengobrol, Chang Ho pergi, tapi terlihat dia membuang gelas plastik yang ternyata adalah sebuah alat sadap. Dengan alat itu, Chang Ho bisa mendengar percakapan mereka. Terdengar salah satu dari mereka berkata, video tersebut ada pada istrinya yang bernama Hyejin, yang saat ini sedang syuting acara masak-memasak. Setelah mendapat info tersebut, wali kota Choi dan Chang Ho mendatangi tempat syuting itu. Tapi di sana terdengar teriakan seorang wanita di lantai atas. Untung Chang Ho segera datang dan mendobrak pintu. Ternyata tadi ada seorang pria misterius masuk ke ruangan Hyejin dan melukainya. Untung dia tidak terluka parah. Setelah dia sadar, dia langsung ditanyai tentang video yang sedang wali kota dan Chang Ho cari. Awalnya Hyejin tak mau mengaku. Tapi setelah Chang Ho menyetel rekaman dan terdengar suara suaminya menyebut namanya, Hyejin tak bisa mengelak lagi. Dalam kasus ini, kemungkinan ada orang lain juga terlibat, yaitu orang bernama Ji-hun. Hyejin pun pergi bersama Chang Ho untuk mengambil video itu. Tersembunyi di dalam sebuah patung di dalam kuil, video itu tersimpan di dalam sebuah flash disk. Di kantornya, Chang Ho memplay video itu dan terlihat jelas bagaimana kejadian sebelum Dr. Seo meninggal. Dr. Seo yang ada di kursi belakang tiba-tiba dicekik oleh salah satu dari mereka. Dr. Seo disuruh melenyapkan sebuah makalah miliknya. Tapi Dr. Seo tak mau melakukan itu dan berkata kalau kebenaran harus terungkap. Mereka mengeroyok Dr. Seo hingga akhirnya dia meninggal. Mereka terlihat menelepon seseorang. Chang Ho menerka kemungkinan yang ditelepon adalah Ji-hun. Ji-hun adalah presiden direktur surat kabar besar di Korea. Seorang miliarder yang sering terkena banyak kasus, tapi belum sekalipun dia dipenjara karena dia bisa membeli hukum dengan uangnya. Malam itu Chang Ho pulang ke rumah yang bisa ia tebak kalau Mi-ho masih marah padanya. Tapi Chang Ho punya jurus andalan, yaitu segepok uang yang kemarin diberikan wali kota Choi sebagai bayarannya. Mi-ho kaget dari mana suaminya itu dapat uang sebanyak itu. Chang Ho hanya bercerita, dia sedang mendapat kasus besar, dan jika kasus ini ia menangkan, ia bisa mendapat uang lebih banyak lagi. Berkat uang segepok, malam itu pun bisa dilewati tanpa ada pertumpahan darah di rumah tangga Chang Ho dan Mi-ho. Esoknya beberapa kali wali kota Choi mencoba menghubungi Chang Ho, tapi tak ia angkat. Karena Chang Ho punya rencana untuk menjual video itu pada Ji-hun. Dia pasti akan dapat banyak uang jika dia bisa mengancam Ji-hun. Chang Ho datang ke villa mewah milik Ji-hun. Dengan pedenya, Chang Ho berkata pada Ji-hun, "Aku punya rekaman video ketiga orang yang membunuh Dr. Seo dan ada rekaman mereka sedang menelponmu. Jika ingin selamat, beli videonya dengan harga 3 miliar won." Tapi ekspresi Ji-hun malah santai dan tak takut sedikit pun, yang membuat Chang Ho agak ngedrop. Ji-hun berkata, "Kau tak bisa mengancamku. Kalau kau ingin melawanku, maka kau akan terima akibatnya." Chang Ho pun pulang dengan tangan hampa dan menyimpan flash disk itu di mobilnya. Dia gak sadar, sikap cerobohnya ini akan membawanya pada malapetaka. Chang Ho akhirnya menjawab telepon wali kota Choi dan berkata kalau videonya akan ia serahkan pada jaksa. Di sini wali kota Choi sudah curiga, sepertinya Chang Ho sudah melakukan sesuatu di luar perjanjian. Malam harinya, Chang Ho mengajak istri dan mertuanya makan di restoran mewah sebagai bentuk perayaan ultah pernikahan mereka yang ketiga. Di saat sedang makan, Chang Ho mendapat telepon dari jaksa bernama Cho. Ia pun segera pergi untuk menemuinya. Sama seperti di awal film, dia diberi segelas kopi oleh pelayan yang Chang Ho minum di dalam mobilnya. Seketika dia menjadi pusing dan kehilangan fokus. Ia jadi menyetir gak karuan, hingga akhirnya Chang Ho langsung dilarikan ke rumah sakit. Beruntung, dia masih hidup dan tidak ada luka parah. Baru saja dia bisa bernapas lega, tiba-tiba pihak kepolisian datang dan berkata kalau Chang Ho mengonsumsi drugs, terbukti dari kandungan tes darah dari pihak rumah sakit. Chang Ho sadar, sepertinya semua ini bermula dari kopi yang ia minum.
ada yang memasukkan drugs ke dalam kopinya yang membuatnya kehilangan kesadaran saat menyetir. Dia pun meminta pada pihak kepolisian untuk bertemu dengan wali kota Choi karena dia yakin wali kota bisa membantunya. Tapi ketika mereka mengobrol, wali kota Choi berkata kalau ia tak bisa membantu Chang Ho. Wali kota berpendapat ini semua adalah akibat dari Chang Ho yang bertindak sembrono ketika ia menemui Ji Hoon. Sementara itu, di kantor Chang Ho, beberapa pihak kepolisian menggeledah ruangan Chang Ho. Semua ruangan diperiksa, bahkan hingga temboknya dibobol. Hasil penggeledahan itu sangat mengejutkan karena ditemukan emas batangan, pistol, uang, bahkan hingga drugs dalam jumlah besar. Kembali pada Chang Ho, dirinya kini dimasukkan ke dalam penjara Gucheon. Ironis, ketika beberapa hari lalu dia datang ke situ sebagai pengacara, kini malah menjadi tahanan. Tapi dia tak langsung dimasukkan ke sel. Dia malah dibawa ke ruangan tempat para napi berkumpul. Ternyata 3 di antara mereka adalah para napi VIP yang pernah Chang Ho temui. Mereka bisa dibilang strata tertinggi di penjara dan bisa melakukan apapun pada siapapun. Chang Ho langsung dipukuli hingga babak belur. Sementara itu di TV, tengah dihebohkan dengan berita temuan emas, uang, dan drugs yang ada di kantor pengacara bernama Chang Ho. Dan mengejutkannya lagi, semua barang ilegal itu milik Big Mouse, si penjahat paling dicari di Korea. Jadi, apakah selama ini Chang Ho adalah Big Mouse? Chang Ho yang babak belur kini sedang kritis setelah disiksa oleh para napi. Namun Ji Hoon yang menonton berita langsung menghubungi kepala sipir penjara di Gucheon. Dia memerintahkan agar Chang Ho jangan sampai terbunuh karena Chang Ho ternyata adalah si Big Mouse yang telah mencuri uang 100 miliar won miliknya dan dia ingin uang itu kembali. Para tim medis segera menolong Chang Ho yang sudah tak bergerak, tapi untungnya dia sadar kembali dan segera dibawa ke selnya. Berita Chang Ho adalah Big Mouse langsung membuat semua orang geger. Miho yang tahu berita itu tidak percaya kalau suaminya adalah Big Mouse. Pasti ada orang yang menjebak Chang Ho. Ketika dia ditanyai para wartawan, Miho berkata kalau dia akan membuktikan jika suaminya ini tak bersalah. Chang Ho yang kebetulan melihat berita di TV itu merasa sedih sekaligus juga tak percaya. Bagaimana bisa dirinya menjadi Big Mouse sedangkan dia ini cuma seorang biasa? Berita tentang Chang Ho adalah si Big Mouse langsung tersebar ke seluruh penjara. Para napi di sana ada yang percaya, ada juga yang tidak. Salah satu orang yang tak percaya adalah napi senior bernama Chun Sik. Dia kesal karena sejak Chang Ho datang, respek yang biasanya ia terima sebagai napi senior kini beralih pada Chang Ho si Big Mouse. Chun Sik langsung membuat perhitungan pada Chang Ho. Dia ingin tahu apakah Chang Ho Big Mouse asli atau bukan. Dia langsung memukuli Chang Ho berkali-kali sebelum akhirnya para sipir memisahkan perkelahian itu. Tak hanya Chun Sik, kepala sipir bernama Yun Gab juga ingin tahu Chang Ho ini Big Mouse asli atau bukan. Dia mentraktir Chang Ho dengan makanan mewah dan menanyai Chang Ho. Tapi Chang Ho mengaku dirinya bukan Big Mouse, yang langsung membuat kepala sipir kesal dan menyuruh Chang Ho pergi. Chang Ho dipindahkan ke dalam sel isolasi. Di sana dia meratapi nasibnya yang sangat menyedihkan ini. Baru beberapa hari lalu dia jadi seorang pengacara. Hari ini dia malah jadi napi dan predikatnya kini penjahat nomor 1 di Korea lagi. Jika di persidangan dia memang terbukti sebagai Big Mouse, hukuman mati mungkin jadi eksekusi untuk dirinya. Suatu hari, pengacara sekaligus teman Chang Ho berkunjung ke penjara. Di situ Chang Ho berpesan, tolong siapkan perceraian dirinya dan Miho. Chang Ho tak ingin Miho ikut terseret masalah ini. Tapi bukannya bersedih dan menyerah, Miho justru mencoba membantu suaminya sebisa yang ia mampu. Dia sengaja melamar sebagai perawat di rumah sakit Gucheon, tempat di mana dulu Profesor Seo bekerja. Tujuan Miho adalah untuk menemukan makalah itu yang menjadi sumber kekacauan hingga suaminya dipenjara. Tapi di hari pertama ia bekerja, dia mendapat perlakuan sinis dari para senior dan rekan perawat di sana. Dia hadapi itu dengan mental yang kuat dan pantang menyerah. Berhari-hari Chang Ho ada di sel isolasi, membuat dia berpikir apa dia lebih baik mati saja. Tapi di penjara ini susah kalau dia ingin bunuh diri. Setelah ia berpikir sejenak, akhirnya dia memutuskan untuk menggunakan orang lain untuk membunuhnya. Pilihannya jatuh pada Chun Sik. Orang yang sudah memukulinya ini pasti bisa membunuhnya dengan mudah. Chang Ho langsung mengguyurnya dengan makanan. Seketika terjadi keributan seisi ruangan. Tapi begitu Chang Ho memukul Chun Sik, dia langsung terkapar hanya dengan satu pukulan.
Chang Ho sendiri gak sadar dia punya kekuatan sebesar itu. Usaha Chang Ho tak berhenti sampai di situ. Dia mencoba lagi dengan memprovokasi seorang napi psikopat yang sudah membunuh banyak orang. Dia mengata-ngatai ibu si psikopat ini, betapa malu ibunya karena punya anak pembunuh seperti dia. Tapi dia malah menangis karena teringat ibunya. Kayaknya Chang Ho salah memilih orang lagi dan gagal mati lagi. Dua kejadian itu malah membuat dirinya disegani dan ditakuti seisi penjara. Ketika Chang Ho masuk ke ruangan, seisi ruangan langsung terdiam antara segan, takut, dan juga respek. Chang Ho jadi merasa gak enak, padahal tujuannya kan ingin mati. Tapi kok malah dapat banyak anak buah gini? Karena pakai bantuan napi tak berhasil, dia kini punya rencana lain. Malam harinya dia mencoba kabur dari penjara dengan tujuan dirinya nanti pasti akan ditembak mati karena mencoba kabur. Ketika dia sampai di luar, para sniper sudah bersiap untuk menembak. Jari mereka siap ada di pelatuk senapan. Tapi dari CCTV, si kepala sipir tahu itu adalah Chang Ho dan dia sudah dipesankan oleh Ji-hun agar Chang Ho jangan sampai mati. Ia pun memerintahkan para sniper agar jangan menembak. Chang Ho hanya dipukul hingga pingsan dan dia dimasukkan lagi ke dalam sel isolasi. Lagi-lagi dia gagal untuk mati. Suatu hari, para napi dikumpulkan di dalam aula besar. Di sana mereka dikelompokkan menjadi beberapa kelas. Kelas A adalah kelas paling diuntungkan karena bebas dari pekerjaan berat dan kotor, karena mereka rutin membayar uang suap pada kepala sipir. Lalu tiba-tiba salah satu napi protes dan tak terima dirinya ada di kelas rendahan. Dia langsung dipukuli oleh para sipir. Chang Ho langsung melindungi napi tersebut. Si kepala sipir berkata, "Di sini akulah hukum yang berlaku. Semua yang ada di sini harus sesuai perintahku." Sementara itu, Chang Ho dan beberapa napi di kelas rendah harus membersihkan saluran kotoran di bawah tanah yang bau selama beberapa hari ke depan. Hingga pada suatu hari, ketika para napi berada di lapangan, seorang napi mencurigakan mendekati Chang Ho. Ternyata dia adalah orang suruhan ketiga napi VIP disuruh untuk membunuh Chang Ho. Terjadi pergumulan di antara mereka berdua. Akhirnya para sipir berhasil memukul napi itu, membuat Chang Ho selamat. Setelah kejadian itu, Chang Ho bertemu dengan kepala sipir. Dialah yang menyuruh para sipir waktu itu untuk menyelamatkan Chang Ho dari amukan si napi mencurigakan kemarin. Kepala sipir berkata, "Di sini akulah yang bisa menyelamatkanmu." Dan alasan Chang Ho masih hidup sampai sekarang adalah karena Ji-hun masih yakin kalau Chang Ho adalah Big Mouse. Makanya, jika kamu asli Big Mouse, berikan aku 5% dari 100 miliar yang kamu curi, maka kamu akan selamat. Kalau tidak, mungkin istrimu juga tak akan selamat. Mendengar itu, ekspresi Chang Ho langsung berubah penuh amarah. Sambil berkata, "Jangan coba-coba kau menyentuh istriku atau kamu akan terima akibatnya. Aku akan membunuhmu dan juga keluargamu, karena aku adalah Big Mouse." Inilah pertama kalinya Chang Ho mengaku kalau dirinya Big Mouse. Dia melakukan ini karena saking marahnya pada si kepala sipir dan Chang Ho harus mengancam dengan tegas. Tapi status Chang Ho sebagai napi kelas rendah terus berlanjut. Begitu juga dengan pekerjaannya membersihkan saluran kotoran. Mereka juga diberi menu makanan yang tak layak makan, membuat beberapa napi marah. Chang Ho memanfaatkan situasi ini untuk mendapatkan respek mereka. Ia pun ikut marah dan mulai memprovokasi untuk melawan. Mereka membawa ember-ember berisi kotoran pergi keluar. Di luar mereka dihadang para sipir. Chang Ho langsung melempar kotoran pada para sipir, membuat mereka tak berani mendekat. Tak lama kemudian datang kepala sipir. Chang Ho berkata, "Kami ingin makanan layak makan dan tidak dibeda-bedakan." Dia mendekat dan berbisik kepada kepala sipir, "Aku sudah memperingatkanmu, jangan macam-macam denganku atau keluargamu bisa jadi korban." Si kepala sipir diam sejenak lalu berkata, "Biarkan mereka lewat." Seketika para napi bersorak kegirangan. Mereka langsung berbondong-bondong masuk ke kantin untuk makan. Kini Chang Ho berhasil memenangkan respek mereka, yang artinya makin banyak anak buahnya. 3 napi VIP heran, kenapa si kepala sipir bisa kalah dari Chang Ho. Dia berkata, sekarang Chang Ho sudah mengakui dirinya sebagai Big Mouse, dan pengakuan Chang Ho ini akan ia laporkan pada Ji-hun. Ketika Chang Ho makan, seorang sipir berkata kalau Chang Ho mendapat kunjungan. Ternyata yang mengunjungi adalah Mi-ho. Ini adalah pertama kalinya mereka bertemu setelah sekian lama. Mi-ho memeluk Chang Ho yang walaupun dia bau habis dari saluran kotoran, tapi Mi-ho tak peduli. Rasa rindunya sangat besar dan akhirnya mereka bisa bertemu lagi. Setelah bertemu dengan Mi-ho, Chang Ho seperti mendapat semangat baru.
Jika dia memang dianggap sebagai Big Mouse, maka mulai hari ini dia akan benar-benar bersikap seperti Big Mouse. Walaupun sudah banyak napi yang respect, tapi dia baru punya 7 anak buah yang setia. Jika ingin berperang, maka Chang Ho perlu lebih banyak anak buah yang loyal padanya. Dia pun menjalankan sebuah rencana. Dia menyebarkan info kalau dia, Big Mouse, akan mengabulkan keinginan 50 orang napi. Berita itu tentu saja langsung menyebar ke seantero penjara. Nama Chang Ho sebagai Big Mouse makin terkenal.